Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi A semester 4. Pada hari ini saya akan sedikit membawakan penjelasan tentang materi saya, yaitu strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19. Mungkin kurang lebih selama 3 tahun kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 ini, yang mana perekonomian Indonesia ini mengalami banyak kemiringan atau banyak terjadinya ketimpangan, sehingga banyak penurunan dari hasil-hasil penjualan ataupun hasil-hasil penghasilan dari negara kita ini, sehingga menyebabkan perekonomian di negara kita menurun. Lalu setelah melalui masa-masa tersebut, bagaimana sih cara kita mengelola keuangan kita pasca pandemi COVID-19 ini? COVID-19 ini kan bukan hanya penyakit yang kecil, bahkan penyakit yang mengancam kesehatan seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami hal tersebut. Beberapa juta warga Indonesia sendiri itu meninggal. Saat ini pemerintah dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat dan bertindak responsif dalam mengantisipasi dampak dari COVID-19 terhadap sektor bisnis secara keseluruhan. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan penerapan work from home atau WFH untuk karyawan baik swasta maupun pemerintah berpengaruh pada kinerja usaha mikro, kecil dan menengah. Pada sektor UMKM dihadapi dengan permasalahan kurangnya bahan baku, berkurangnya atau menurunnya penjualan, menghambat produksi dan distribusi, mengalami kesulitan permodalan. Minimnya pengetahuan teknologi informasi dan terhambatnya jaringan usaha mengakibatkan rendahnya reproduktif bisnis serta kemampuan mereka untuk menghadapi perubahan, khususnya dalam transaksi, menjadi terhambat karena yang awalnya manual sekarang dituntut serba digital. Berdasarkan data Diskoperindak Kabupaten Sumbawa, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini berjumlah 12.648 unit usaha. Pada tahun 2018 terdapat 1.255 usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM telah terbentuk pada tahun 2019 terdapat 1.009 unit usaha yang baru kembali berkembang dan terbentuk tersebut. Diketahui juga pada tahun 2020 ini pemerintah daerah melalui Diskoperindak kembali menargetkan sebanyaknya 500 UMKM, kemudian akan diterbitkan IUMKM yang sudah diterbitkan. IUMKM-nya sebanyak 310 UMK. Permasalahan tersebut menuntut para pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi mempertahankan keberlanjutan UMKM dan melakukan konstruksisasi serta revitalisasi serta pandemi COVID-19 pada sektor UMKM dengan tujuan untuk melahirkan komitmen serta kepercayaan UMKM untuk mengurangi dampak negatif pada sektor pelaku UMKM. Dibutuhkan inovasi yang tepat dan cepat untuk menciptakan aktivitas baru untuk tetap memastikan keberlanjutan usaha dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti memanfaatkan media sosial, online shop sebagai alternatif solusi akibatnya penutupan paksa usaha oleh pemerintah. Pelaku UMKM dihadapkan oleh persoalan kehilangan lapak yang disebabkan oleh berlakunya PSBB dan WFH. Untuk mengatasi permasalahan di atas, dibutuhkan strategi untuk mengembalikan eksistensi pelaku bisnis di sektor UMKM pasca pandemi
pasca pandemi COVID-19. Salah satu strateginya adalah menggunakan konsep strategi yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg dengan Pedersen dan Ritter tahun 2020, mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu plan, ploy, patterns, position, and perspective. Pedersen dan Ritter menjelaskan bahwa definisi strategi sebagai plan adalah strategi rencana untuk mengimplementasikan dan ditindaklanjuti melalui implementasi. Strategi sebagai play adalah aktivitas khusus membedakan strategi bisnis pelaku usaha dengan pesaing yang tujuan untuk mengungguli para pesaing. Strategi sebagai pattern menunjukkan aktivitas perusahaan yang dapat menjelaskan melalui pola-pola yang muncul dari aktivitas yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Strategi sebagai position, yaitu pelaku usaha dapat menggunakan sumber daya yang ada baik fisik maupun pengetahuan untuk menyediakan produk yang khas, menemukan ceruk pasar yang bertujuan menghalangi dan mengungguli pesaing. Terakhir, strategi sebagai perspektif mengacu kepada budaya organisasi pada pelaku bisnis untuk memandang dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai sebuah strategi. Jadi di tahap itu membutuhkan strategi yang baru ya untuk mengelola keuangan pasca pandemi ini. Jadi kita terpaksa untuk mengikuti keadaan yang ada, yang mana WFH diwajibkan, PSBB dilaksanakan. Itu memaksakan kepada kita itu untuk membiasakan atau beradaptasi dengan keadaan yang baru. Nah, setelah pasca pandemi ini atau setelah pandemi ini bukan berarti kita akan terbebas kembali, tetapi pasca pandemi ini bisa merubah mindset orang-orang yang mana tadinya manual sekarang menjadi digital. Tuh, yang mana tadi banyak pedagang-pedagang di lapak tapi sekarang sudah mulai berkurang apa ya, karena mereka sudah mulai menjual dengan secara digital atau secara online. Tuh, oleh karena itu kita juga harus bisa bersaing untuk mengelola keuangan kita pasca pandemi ini. Bersaingnya dengan apa? Yaitu dengan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana produk yang kita buat harus memiliki ciri khas dengan pasaran yang kita incar. Lalu membuat suatu motivasi yang baru, inovasi yang baru, lalu membuat sesuatu yang menarik pada produk kita dan tidak monoton pada produk kita, sehingga apa, orang-orang menemukan hal-hal yang baru pada produk kita dan akhirnya kita bisa mengelola keuangan kita itu hingga sampai kapanpun. Yang penting jangan sampai ketika kita telah menemukan suatu proses dan proses itu menghasilkan, lalu kita terlalu cepat untuk puas. Karena terlalu cepat puas itu membuat usaha kita mati sendiri ya. Dan mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.